sekarang bahwa pemerintah itu fokus ke ketahanan pangan, di mana telur, daging, susu itu merupakan sebuah komoditi yang nantinya dapat membantu ketahanan pangan Indonesia. Jadi ya kalian bisa bayangkan sendiri berapa margin yang bisa kalian hemat, omset yang bisa kalian hasilkan dari membuat pakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan tim Superfeed ya, pabrik pakan Superfeed. Tepatnya hari ini kita mau membahas tentang formula pakan jadi ayam petelur. Nah, kenapa saya ingin membahas itu? Karena kita tahu sekarang bahwa pemerintah itu fokus ke ketahanan pangan, di mana telur, daging, susu itu merupakan sebuah komoditi yang nantinya dapat membantu ketahanan pangan Indonesia. Jadi untuk peternak-peternak yang sudah ternak ayam petelur, pastinya harga pakan itu merupakan faktor kunci dalam bisnis peternakan, karena harga pakan itu mempengaruhi 70% sampai 80% dari biaya operasional. Nah, buat teman-teman kalau hanya beli di pakan pabrikan saja, pastinya kurang saving ya. Jadi kalau mau bikin pakan ayam petelur, bisa nanti kita ajarin, kita ada formulasinya. Tapi yang perlu teman-teman tahu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pakan yang kita buat. Jadi sebelum kita bikin pakan, kita harus tentukan dulu targetnya. Targetnya ayam petelur periode apa? Periode starter, grower, ataukah layer 1, ataukah layer 2. Kenapa? Karena setiap fase itu pasti berbeda kebutuhan nutrisinya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, feed intake atau konsumsi pakan itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi kadang ada case atau kasus, misal dikasih pakan A di daerah gunung atau dingin, itu pakannya kok nggak cocok pakai jenis A, tapi pakai jenis pabrikan lain B kok cocok. Nah, oleh karena itu faktor tadi yang menyebabkan yang berbeda, yaitu konsumsi pakan. Konsumsi pakan settingan setiap pabrikan itu biasanya di standar 115 gram per ekor. Jadi untuk ayam teman-teman, semisal konsumsi pakannya 110 gram atau 120 gram, itu harus direformula ulang. Nah, jadi keunggulan untuk bikin pakan sendiri, ya salah satunya kita bisa membuat pakan sesuai kebutuhan nutrisi dari ayam yang kita pelihara sendiri. Nah, ini ada panduan kita, itu ada guidance-nya. Guidance-nya itu kita bisa cek di Google atau nanti di video kita kasih kok panduan dari bikin pakan itu standar nutrisinya seperti apa. Nah, standar nutrisi yang kita bikin, ini panduan kita, itu kita harus berdasarkan konsumsinya dulu. Ada konsumsi 105, 110, 115, 120, 125 gram. Nah, jadi teman-teman nanti nggak usah bingung, berarti harus pasang protein berapa nih, serat berapa nih, kalsium berapa. Kita udah ada guidance-nya, nanti bisa dicek di video kita. Setelah guidance ini kita punya, jangan lupa kita juga harus punya hasil lab ya, hasil lab dari bahan baku. Jadi kita sudah menyiapkan kayak hasil lab dari bahan baku itu ya, seperti ini ya, ini hasil lab bahan baku. Jadi ada hasil namanya kecernaan dari si bahan baku tersebut, kemudian ada proksimatnya, proksimat dari bahan baku tersebut. Tujuannya apa? Ya biar tadi pakan yang dibikin tepat nutrisi. Nah, kemudian setelah itu kita masuk nih ke formulasi untuk pakan petelur periode produksi ya. Ini adalah salah satu contoh pakan petelur periode produksi yang seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat di formula ini ya, nanti ada di video tersebut, bahwa kayak kalsium kandungannya 3,8 sampai 4,3. Lah, yang harus teman-teman pelajari adalah batasan minimum dan maksimumnya yang harus dipegang. Jangan sampai pakan yang dari protein teman-teman buat itu tinggi, tapi kalsium kemudian lemak, seratnya tidak terpenuhi, sehingga nutrisi di dalam tubuh si ayam itu tidak bisa seimbang. Dampaknya apa kalau tidak seimbang? Ya pasti penurunan dari produksi.
Nah, buat teman-teman yang ibaratnya mau belajar berapa sih batasan dari jagung, berapa sih batasan dari SBM atau bungkil kedelai, batasan dari MBM dan lain-lain, bisa kontak di video tersebut, sudah ada nomor WA kami. Jadi kami siap memandu lah atau membimbing teman-teman untuk bisa membuat pakan benar-benar pakan berkualitas yang dibutuhkan nutrisi oleh ternak tersebut gitu. Jadi nggak asal bikin pakan ya teman-teman. Kayak misalkan di sini saya setting kenapa energi harus 2700, ya karena ada dasarnya. Ini untuk daerah pantura atau panas. Jadi buat teman-teman yang di daerah dingin itu bisa ditambahkan 50 kilokalori lah, sekitar 2750, dan juga bisa dibikin 2800. Terus pertanyaannya, kalau misalkan energi nggak ditambahkan, apa dampaknya? Satu, dampaknya adalah boros. Jadi di daerah dingin, ternak itu punya kebiasaan makannya banyak. Kayak kita kalau misalkan di daerah pegunungan kan pasti hawane pingin makan terus ya. Dan kalau itu terjadi, pasti namanya pemborosan pakan. Dampaknya apa? Ya kalau pakan banyak dikeluarkan, kita banyak buang pakan, otomatis biaya dari pakan tersebut semakin membengkak. FCR-nya ya pasti tinggi. Margin yang teman-teman punya, para peternak punya, ya pasti rendah. Jadi kita harus pandai tahu kondisi dari lingkungan tersebut. Nah, dari sini bisa saya simpulkan bahwa yang mempengaruhi dari konsumsi pakan atau formula, satu, genetik, beda formulasi. Dua, kemudian lingkungan, beda lingkungan panas dan lingkungan dingin itu sangat berbeda kebutuhan protein dan energinya. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan. Ya jelas ayam sehat dan ayam sakit kebutuhan nutrisinya itu berbeda. Ayam sakit jelas butuh nutrisi lebih tinggi. Kemudian manajemen juga, manajemen pemeliharaan. Artinya bentuk closed house sama bentuk semi closed house sama bentuk open house itu juga berbeda kebutuhan. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Semoga ilmu ini menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti next kita akan membahas juga formulasi untuk pakan petelur periode starter dan grower. Ya, mungkin hari ini cukup sekian untuk periode produksi. Saya kira untuk periode produksi ini sangat berguna ya, karena periode produksi ini sangat panjang, dari umur 16 minggu sampai akhir. Jadi ya kalian bisa bayangkan sendiri berapa margin yang bisa kalian hemat, omset yang bisa kalian hasilkan dari membuat pakan sendiri ya. Terima kasih, salam sehat semua, salam sejahtera, bye.